Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Teknologi Polimer. Saya Alif Maulana bersama teman saya Dolis Desmarsal Simanjuntak akan menjelaskan materi tentang polimer. Di kehidupan sehari-hari kita banyak menjumpai berbagai jenis zat atau barang bukan sebagai senyawa sederhana, melainkan sebagai molekul besar atau dengan berat molekul berkisar 1000 bahkan ratusan ribu. Senyawa tersebut tersusun dari molekul-molekul kecil yang saling bergabung membentuk struktur yang sangat besar, dan sifat-sifatnya berbeda dengan molekul-molekul penyusunnya. Molekul dengan ciri-ciri semacam ini disebut dengan makromolekul. Senyawa makromolekul sangat mudah kita jumpai, seperti kayu berupa lignin dan selulosa, lalu ada bahan makanan seperti beras, tepung terigu, berupa karbohidrat, daging, telur yang mengandung protein. Lalu ada bahan pakaian seperti polyester, lalu ada peralatan yang terbuat dari plastik berupa polietilena, teflon, polivinil klorida, dan polistirena. Sejarah polimer. Untuk dapat mengenal lebih jauh tentang polimer, akan lebih baik bila kita mengetahui asal mula pemunculan istilah polimer. Karena sesungguhnya senyawa polimer itu sendiri telah sejak lama terdapat secara melimpah di alam. Sebelum awal 1920-an, ahli-ahli kimia meragukan keberadaan molekul-molekul yang memiliki berat molekul lebih dari beberapa ribu. Keraguan ini kemudian ditipiskan oleh Hermann Staudinger, ahli kimia asal Jerman yang telah lama meneliti senyawa-senyawa alam seperti karet dan selulosa. Staudinger tidak menyetujui rasionalisasi ahli kimia lainnya yang menyatakan bahwa senyawa ini adalah agregat atau kumpulan dari molekul-molekul kecil. Sebaliknya, Staudinger menyarankan hipotesis bahwa senyawa ini terbuat dari makromolekul yang tersusun atas 10.000 atau lebih atom. Staudinger kemudian memformulasikan struktur dari karet berdasarkan unit-unit ulang isoprene atau yang kemudian disebut monomer. Untuk kontribusinya yang amat besar bagi perkembangan ilmu kimia, Staudinger menerima hadiah Nobel pada 1953. Istilah polimer dan monomer kemudian diperkenalkan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu poli atau banyak, mono atau satu, dan meros atau bagian. Polimer adalah makromolekul yang biasanya memiliki bobot molekul tinggi, dibangun dari pengulangan unit-unitnya. Molekul sederhana yang membentuk unit-unit ulangan ini dinamakan monomer, sedangkan reaksi pembentukan polimer dikenal dengan istilah polimerisasi. Contoh-contoh polimer pada kehidupan sehari-hari yaitu ada polietilena yang berupa kantong plastik, polivinil klorida atau PVC berupa piringan hitam paralon, lalu ada politetrafluoroetilena atau teflon yang merupakan bahan baku dari panci anti lengket. Terminologi polimer digunakan untuk senyawa-senyawa yang memiliki berat molekul besar dan dibentuk dari serangkaian monomer kecil dan sederhana. Contoh polimer sederhana adalah polietena yang terdiri atas unit-unit ulang etena. Polietena dibentuk dari reaksi polimerisasi yang terjadi pada molekul-molekul etena. Etena kemudian disebut sebagai monomer, prekursor dari polietena. Kebanyakan polimer adalah senyawa organik, tersusun atas molekul hidrokarbon. Meskipun demikian, polimer anorganik dan komposit banyak dikembangkan. Molekul hidrokarbon penyusun polimer organik dapat berikatan tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3. Hidrokarbon jenuh adalah hidrokarbon yang semua ikatannya tunggal, artinya jumlah atom-atomnya maksimum atau jenuh. Salah satu contohnya adalah senyawa parafin. Sebagai kebalikannya adalah hidrokarbon tak jenuh yang mengandung ikatan rangkap 2 maupun rangkap 3. Lalu untuk penjelasan selanjutnya dari terminologi polimer akan dilanjutkan oleh teman saya Doris Desmarsal. Pengetahuan akan makromolekul polimerik
sebagai komponen penyusun sejumlah material-material alam seperti kertas dan karet, mendorong perkembangan lebih lanjut pada pembuatan polimer-polimer sintetik analog yang memiliki beragam sifat dan kegunaan, sehingga pada akhirnya aplikasi dari material-material seperti plastik, serat, film fleksibel, cat yang resisten, dan padatan-padatan kuat namun ringan telah secara signifikan mentransformasi kehidupan masyarakat modern. Mengapa kemudian penggunaan polimer terus merambah ke berbagai aplikasi, menggantikan material lain yang sudah lama digunakan, seperti besi, baja, atau paduan logam lainnya? Alasan utamanya pastilah bukan harga dari bahan bakunya, karena sesungguhnya sumber dari polimer sintetik adalah bahan minyak mentah atau gas-gas alam yang harganya saat ini terus merangkak naik. Jadi apabila kita bandingkan, harga polimer dilihat dari penggunaan bahan bakunya, minyak bumi dan gas alam relatif lebih tinggi dibandingkan material tradisional, seperti baja lunak atau paduan logam lainnya. Oleh sebab itu, alasan utama penggunaan polimer yang begitu luas bukan semata-mata karena hanya biaya produksi yang rendah. Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, kita harus melihat lebih jauh lagi pada produk akhir dan aplikasinya. Salah satu area terluas aplikasi polimer adalah pada industri kemasan, di mana plastik telah mendominasi sebagai kemasan makanan dan minuman. Preservasi makanan merupakan bentuk kebutuhan vital. Karenanya keberadaan industri kemasan menjadi target sangat penting. Untuk dapat diaplikasikan sebagai kemasan, diperlukan material yang mampu melindungi kesediaan makanan dari kontaminasi bakteri. Selain aplikasi kaleng dan botol, gelas juga dapat digunakan sebagai kemasan, namun plastik memiliki kelebihan kompetitif, yaitu dari berat jenisnya yang kecil sehingga berat benda setelah dikemasi akan lebih kecil dibandingkan pada penggunaan kemasan kaleng atau gelas. Masalah berat ini akan menjadi penting apabila kita berbicara tentang distribusi makanan tersebut dari suatu tempat ke tempat lain. Material polimer yang sering digunakan sebagai kemasan antara lain poli atau vinyl klorida, PVC, polipropilen atau PP, low density polyethylene PE, dan poli atau etilen tereftalat disebut dengan PET. Penggunaan poli atau vinyl klorida PVC menggantikan besi sebagai pipa untuk saluran air, terutama disebabkan PVC lebih ringan dari besi sehingga sangat memudahkan pada instalasinya dan tidak lupa transportasi dari satu tempat ke tempat lain. PVC juga sangat kuat dan lebih tahan lama karena bersifat resisten terhadap korosi. Polimer memiliki sifat-sifat intrinsik yang amat berguna pada pembuatan produk-produk baru. Manfaat yang paling menonjol adalah berat jenis rendah sehingga memudahkan instalasi dan transportasinya, dan akhirnya dapat menurunkan biaya produksi. Selain itu, tentu saja ketahanan pada korosi yang amat diperlukan pada pembuatan atau benda atau bangunan yang didesain agar tahan lama. Kelebihan lainnya adalah luas spektrum variasi polimer dilihat dari sifat fisik dan mekanik, kemudahan untuk dibentuk, diisi, dan diwarnai. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.